Seorang bocah kecil jatuh di depan dada gadis itu. Rasa panas menyengat tiba-tiba menyerangnya. Ia seperti daging yang dipanggang di atas wajan panas. Setelah setengah matang, roh jahat itu melahapnya dengan tangan gandanya. Itulah sarapan roh jahat tingkat tinggi hari ini. Seorang gadis bernama Xiao Hua menjadi pemanggangnya. Setelah tiba di tempat yang dijanjikan, Miko tercengang dengan pemandangan di depannya. Ini jelas roh jahat terkuat yang pernah dilihatnya. Untuk mengusir makhluk ini, mereka berdua mengikuti navigasi ke sebuah kuil tua yang terbengkalai. Setelah membunyikan lonceng, mereka masing-masing membuat permohonan. Kumohon, tolong singkirkan makhluk jahat yang merasuki Xiao Hua. Tolong bantu kami. Kumohon, aku akan melakukan apa saja. Dan doa tulus Miko sepertinya benar-benar menarik perhatian para dewa. Saat menoleh, ia melihat dua Miko berwujud rubah muncul di samping roh jahat itu. Tapi, bisakah kedua makhluk kecil ini membantunya? Jangan sampai tidak menghormati para dewa. Miko itu merentangkan tangannya, lalu menangkupkannya. Roh jahat itu menjerit kesakitan. Apa yang terjadi? Apakah pengusiran roh sudah dimulai? Miko itu mengepalkan tangannya, dan roh jahat itu terjatuh ke tanah, tertekan oleh medan energi yang kuat. Ia tak bisa bergerak. Miko mengira semuanya akan segera berakhir. Tetapi roh jahat itu memaksakan diri untuk berdiri. Ia menggunakan auranya untuk mengganggu ritual Miko. Miko merasakan bahaya. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, bersiap untuk memberikan serangan terakhir. Miko menyemangatinya dalam hati. Semangat! Habislah sudah. Roh jahat itu menggulung sisa-sisa Miko dengan lidahnya, memasukkannya ke dalam mulut, dan mengunyahnya. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk mengusirnya? Tapi sedetik kemudian, sesosok makhluk raksasa yang tadi kenal muncul di belakang roh jahat itu. Sebelum roh jahat itu sempat bereaksi, kepalanya diremas oleh sepasang tangan besar. Dengan sedikit tekanan, roh jahat itu pun tak bernyawa. Roh jahat yang begitu kuat di hadapan makhluk tak dikenal ini bagaikan semut. Makhluk tak dikenal itu membuka mulutnya yang besar, dan menelan roh jahat itu hidup-hidup. Apakah itu benar-benar dewa? Tapi ia baru saja memakan makhluk itu. Rasa takut yang aneh mencengkeram hati Miko. Lalu dari tanah di depannya, muncul kedua Miko yang baru saja mati. Miko semakin bingung. Apakah mereka kawan atau lawan? Makhluk tak dikenal di belakangnya mendekat ke arah Miko. Ia berbicara dengan kedua Miko itu dalam bahasa yang tak dimengerti. Apakah mereka sedang berkomunikasi? Tekanan yang aneh menyelimuti seluruh tubuh Miko. Ia ingin melarikan diri, tetapi tubuhnya tak mau bergerak. Makhluk tak dikenal itu mengulurkan tangan besarnya ke arah Miko. Gadis itu hanya melempar sebuah kerikil kecil, lalu menepuk debu di tangannya. Siapa sangka, gerakan kecil ini disalahartikan oleh Yuri sebagai pembukaan penghalang. Tiba-tiba, terdengar suara dari belakang. Sekelompok roh jahat berwajah pucat bermunculan, seperti siluman dalam kegelapan. Dan inilah tujuan Yuri. Ia ingin menguji kekuatan sejati Miko. Atas desakan sahabatnya, Xiao Hua, Miko terpaksa berdiri di tengah-tengah roh jahat. Karena terlalu takut, ia bahkan tak berani mengangkat kepalanya. Bersamaan dengan kilatan cahaya kamera, sebuah karya seni yang sempurna tercipta di depan mata mereka. Aneh, apakah mereka sebanyak ini? Benar, jumlah roh jahatnya terlalu banyak. Jika begini terus, mungkin akan menarik makhluk yang lebih berbahaya. Sudah waktunya untuk mundur. Terlambat, seekor roh jahat tingkat menengah tiba-tiba muncul. Ia mengayunkan rantai di tangannya, dan Xiao Hua yang tak menyadari bahaya berlari ke arahnya. Miko buru-buru mengulurkan tangan dan memanggilnya. Pada saat itu juga, roh jahat tingkat menengah itu melemparkan rantainya, menjerat seekor roh jahat, menyeretnya ke sisinya, dan memakannya sedikit demi sedikit. Tetapi karena kemampuan Yuri masih rendah, ia tidak bisa melihat roh jahat tingkat menengah itu. Jadi dari sudut pandangnya, Miko hanya mengulurkan tangannya, dan menghancurkan roh jahat itu hingga musnah. Namun, situasi saat ini terlalu berbahaya. Mereka harus segera pergi dari tempat ini. Miko mendongak, memberi isyarat kepada Yuri untuk berhenti. Tetapi Yuri mengira Miko sedang memamerkan kekuatan spiritualnya yang tinggi. Untuk membuktikan kekuatannya, Yuri merentangkan tangannya ke arah roh jahat lemah di dekatnya.
Sepertinya sekarang ia harus membohongi Xiao Hua untuk kembali. Ia berbohong dengan mengatakan ada laba-laba di kaki Xiao Hua. Namun, tak disangka roh jahat tingkat menengah itu tiba-tiba bergerak, menyeret semua roh jahat di sekitarnya, dan melahapnya habis-habisan. Arwah yang tak terhitung jumlahnya masuk ke dalam perutnya, menghantam tong besi yang membungkus tubuhnya. Tiba-tiba, tong besi itu meledak, dan ia berhasil berevolusi menjadi roh jahat tingkat tinggi. Situasinya semakin buruk. Yuri mengira jurus pamungkas Miko barusan, laba-laba, telah memusnahkan semua roh jahat di sekitarnya. Sedangkan ia sendiri bahkan tak bisa menangani satu roh jahat lemah pun. Saat itu, roh jahat tingkat tinggi itu tiba-tiba menjulurkan tangan dan mencekik leher roh jahat lemah itu. Setelah memutarnya 90 derajat, roh jahat itu musnah di depan mata Yuri. Yuri mengira ia yang melakukannya. Dengan gembira ia berteriak kepada Miko. "Kau lihat itu, kekuatanku." Celaka, roh jahat itu berpindah ke belakang Yuri. Yuri masih terus menyombongkan prestasinya. Jika tidak dihentikan, ini akan menjadi bencana besar. Yuri bingung dengan tindakan Miko yang aneh. Ia hanya ingin dipuji oleh Miko. Ia terus berkata, Kau lihat, kan? Hei, kau lihat, kan? Katakan kau lihat. Kau lihat, sedang melihat. Kau bisa melihatnya, apakah benar-benar terungkap? Miko bergegas memeluk Yuri. Roh jahat itu tiba-tiba meraung seperti orang gila. Lalu ia membuka mulutnya yang besar dan menerjang Miko dan yang lainnya. Pada saat kritis ini, seberkas cahaya keemasan turun dari langit. Dua makhluk tak dikenal tiba-tiba muncul. Miko menoleh. Ternyata itu adalah dua gadis pendeta rubah yang dia temui di kuil kemarin. Setelah terkejut, dia menyadari bahwa roh jahat tingkat tinggi di depannya, karena serangan barusan, telah dipukul mundur ke keadaan semula. Melihat gadis-gadis itu, roh jahat itu ketakutan dan mundur, melarikan diri dari tempat itu. Miko akhirnya bisa bernapas lega. Dia menoleh ke belakang, dan melihat kedua pendeta itu perlahan mengangkat satu jari. Kemudian mereka berubah menjadi kabut putih dan menghilang. Miko hanya memiliki dua kesempatan untuk meminta bantuan. Setelah habis, apa yang akan terjadi? Seorang pria berpakaian hitam tak dikenal membawa kapak berkeliaran di kereta bawah tanah. Tanpa basa-basi, dia menebas siapapun yang dilihatnya. Anehnya, kapak itu tidak melukai mereka. Hanya saja, ketika kapak ditarik kembali, ia mengambil 1 karat jiwa orang itu. Pria berpakaian hitam itu terus menggumam. Bukan ini. Sepertinya dia mencari orang tertentu. Lalu dia menebas orang berikutnya. Semua ini dilihat oleh Miko. Hanya dia yang bisa melihat roh jahat itu di antara semua orang yang hadir. Roh jahat itu sedang mencoba setiap orang satu persatu sesuai urutan tempat duduk. Melihat roh jahat itu semakin dekat, Miko berniat membangunkan adik laki-lakinya dan segera berganti tempat duduk. Namun, adiknya tidur seperti batu. Tiba-tiba, pria di seberangnya berdiri untuk menjawab telepon. Tanpa disangka, hal ini menarik perhatian roh jahat itu. Ia dengan cepat bergerak ke belakang pria itu dan mengayunkan kapaknya dengan brutal. Ini membuat Miko ketakutan. Dia bersyukur tidak berdiri tadi. Kalau tidak, entah apa yang akan terjadi. Tapi sekarang tidak ada pilihan lain. Haruskah dia menggunakan 2 kesempatan yang tersisa? Tapi setelah habis, ia hanya akan menghadapi bahaya yang lebih mengerikan. Kan? Roh jahat itu akhirnya sampai di depan Miko. Ia mengangkat kapaknya tinggi-tinggi dan menebasnya ke arah wanita di samping Miko. Dapat. Roh jahat menekan kapaknya lebih dalam hingga membentuk kait, lalu menarik keluar roh jahat tingkat rendah dari tubuh wanita itu. Roh jahat tingkat rendah itu menjerit kesakitan. Pria berbaju hitam langsung menggenggam kepalanya, dan memasukkannya ke dalam kantong khusus yang telah disiapkan. Tapi semuanya belum berakhir. Roh jahat itu mengambil kapak di lantai, lalu mengangkatnya tinggi ke arah Miko. Saat itu, di dalam hati Miko, kenangan masa lalu melintas seperti kilasan film. Sakurada Baba. Kita telah tiba di Sakurada Baba. Untungnya, suara pengumuman kereta berbunyi tepat waktu. Roh jahat itu buru-buru menarik kapaknya, dan mengalihkan targetnya ke para penumpang yang turun. Ia mengikuti mereka keluar dari kereta. Miko pun berhasil selamat, tapi sebenarnya tidak sepenuhnya selamat. Di stasiun berikutnya, Miko buru-buru menarik adiknya turun dari kereta, lalu langsung menuju toko Shimomura. Adiknya bertanya alasan di balik kegelisahannya.
Menjadi perempuan memang tidak mudah. Tidak juga. Hari pun berganti, Guru Miko dan teman baiknya, Hana, akan segera melahirkan. Jadi ia harus mengurus cuti melahirkan. Mereka berdua dengan tulus merasa bahagia untuk gurunya. Namun tiba-tiba, Miko melihat sebuah kabut putih aneh di sekitar gurunya. Kabut berbentuk tangan itu terus berputar-putar di depan perut sang guru. Apakah ini sesuatu yang berbahaya? Tapi meskipun aku memberitahunya, pasti tidak ada yang percaya. Tiba-tiba, kabut putih itu meresap ke dalam perut sang guru. Miko akhirnya tak bisa menahan diri. Ia memanggil gurunya dan memintanya untuk berhati-hati saat turun tangga, serta menjaga kesehatannya. Kepedulian yang tiba-tiba ini membuat sang guru terharu. Ia meyakinkan mereka bahwa tidak perlu khawatir, karena ia merasa bahwa kali ini semuanya akan baik-baik saja. Ternyata ini adalah kehamilan keduanya. Anak pertamanya tidak sempat lahir. Namun kali ini, ia yakin bayinya akan selamat. Ia bisa merasakan bahwa sang kakak selalu berada di sisinya, menjaga adiknya. Oleh karena itu, ia akan mencurahkan kasih sayang untuk anak ini 2 kali lipat lebih besar. Saat itulah, Miko akhirnya mengerti. Ini bukan roh jahat, melainkan kakaknya yang masih terikat dengan keluarganya di Choifana. Meskipun terdengar mustahil, tapi sepertinya kali ini semuanya akan baik-baik saja. Sepertinya aku tidak perlu khawatir lagi. Hari berikutnya di kelas, karena guru mereka cuti melahirkan, seorang guru pria baru datang menggantikan. Namun kehadiran guru ini membuat wajah Miko berubah drastis, karena di belakangnya berdiri banyak roh binatang yang telah mati. Seorang guru baru datang ke kelas. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh roh-roh jahat. Auranya dipenuhi hawa yang sangat buruk. Dan jika menatapnya lebih dari 5 detik, roh jahat tingkat tinggi akan muncul di sisimu. Jangan melihatnya. Demi menyelamatkan diri, Miko menahan ketakutannya dan berpura-pura tidak melihat. Namun akhirnya, guru itu tetap memanggilnya, memintanya untuk membaca bagian berikutnya dari buku pelajaran. Miko merasa ini pertanda buruk. Dan benar saja, roh jahat itu kini menatapnya dengan tajam. Tekanan yang luar biasa membuat Miko hampir tidak bisa berbicara. Air mata mulai mengalir tanpa henti dari sudut matanya. Reaksi yang aneh ini menarik perhatian guru tersebut. Ia menghentikan bacaan Miko, lalu mulai berjalan mendekatinya. Jangan. Ini buruk. Kamu bisa melihat. Maaf, tapi aku tidak punya tenaga karena perutku sangat lapar. Boleh aku pergi ke ruang kesehatan sebentar? Untungnya, Hana tiba-tiba menyelamatkan Miko dari situasi itu. Tapi ini bukan kebetulan, melainkan karena roh-roh jahat di sekitar guru itu secara perlahan menghisap energi kehidupan dari Hana. Dan jika energi kehidupannya habis, ini akan menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diubah.